A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la syarikalah la ilaha illa huwa wa ilaihin nusur. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Allahumma inni asbahtu minka fi ni'matin wa afiatin wa sitrin fa'atimma alayya ni'mataka wa afiataka wa sitroka fid dunya wal akhirah. Amma ba'd. Ibu-ibu rahimakumullah, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang selalu menambah-nambahkan ya, karunia dalam kehidupan kita, bertambahnya ilmu, bertambahnya kesempatan, bertambahnya hikmah dari ujian-ujian yang Allah tebarkan. Mudah-mudahan menjadikan kehidupan kita menjadi kehidupan yang lebih produktif. Ibu-ibu rahimakumullah, kita masih berbincang tentang Ramadan ya, agar ketika kita mempunyai pemahaman dari berbagai sisi itu memudahkan kita untuk memperbagus ya amal kita, mematangkan dan memperbanyak. Maka kali ini kita akan membahas tentang Ramadan. Ramadan ya itu memberikan konsep kehidupan, konsep kehidupan. Hidup itu kalau kita tidak punya dasar ya, tidak punya konsep yang benar, maka apa-apa yang kita lakukan pun tidak akan bisa berkembang ya, tidak akan bisa berkembang. Yang pertama, Ramadan itu memberikan pemahaman kita ya tentang konsep ketakwaan personal. Konsep ketakwaan personal. Ramadan memberikan kepada kita kesempatan untuk memperbaiki diri. Dan perlu kita pahami bahwa pertanggungjawaban tentang ketakwaan itu urusan pribadi. Jangan menyalahkan orang karena kita merasa terlambat perkembangannya. Jangan menyalahkan lingkungan ya, karena ternyata kita tidak seperti teman saya dan lain sebagainya. Perlu difahami bahwa bagaimana kita memproses diri kita sampai kepada ketakwaan itu adalah urusan personal ya. Bahkan kalimat personal itu kita memang benar-benar suruh bertahan ya, bertahan atau mempersepsikan bahwa segala sesuatu yang kita lakukan dalam kebaikan itu urusan pribadi, termasuk mengabaikan setan ya. Ojo nyalahke setan terus ngono maksudnya ya. Maka nanti Ramadan loh setane loh dindek ya sama Allah itu dibelenggu. Wis orang godo. Jadi nek pas Ramadan males ya, nesunan ngono ki asli, niku asli. Asli memang sudah terbentuk sampai seperti itu gitu ya. Nah, kenapa? Karena Allah kepengen memberitakan pada kita bahwa kalau kamu kepengen lihat ya bagaimana proses kehidupanmu itu menjadi mudah atau kemudian lapang, berkah atau menjadi sulit, sempit ya itu sangat tergantung pada
yang paling mendasar adalah ketakwaan. Kenapa? Karena ketakwaan itu kita membuka atau menurunkan garis-garis langit. Ya. Takwaan itu akan menurunkan rahmat. Rahmat. Ini sudah suasananya itu harus diambil ya. Maka kalau Ramadan itu dikasih tahu, apa bedanya suasana rahmat itu? Yaitu nek Ramadan itu poso wae wis rasa nganggo bantuan sapa-sapa. Bahkan ketika sahur lali jegleke sego. Ribet meneh to. Wis kabeh mateng segone lali jegleke. Wah kuwi mesti wis donsu. Apakah kemudian tidak puasa? Puasa. Ya karena menjadi pertanggungjawaban pribadi. Ya itu memang wis poso. Walaupun ku nganti buka terus akhirnya bukane kudu tuku enak-enak. Lah kan donsu ndek sahur. Ya, rahmat. Maka ketika suasana rumah itu ya, suasana rumah itu sedemikian rupa ya. Itu kan tadi suasananya juga tidak enak gitu. Maka Allah sampaikan rahmat itu koyo di bulan Ramadan itu, ya kan? Kita tidak ada keberatan sama sekali bahkan untuk puasa 30 hari. Ya. Dong golek tanggal sing awal apa sing akhir 11 apa 12 mesti do tekan sakarmu. Kenapa dan juga sing 11 bodone wis cepat. Ya. Ya, jadi itu bagian. Kemudian basirah, ya basirah. Ini salah satu cirinya urutannya begini. Kalau orang itu tidak ada pada lingkungan rahmat yang besar, basirah itu apa? Ketajaman memilih. Ketajaman memilih. Ya. Pilih turu apa wirid, apa turuse, apa ngkose ngono iki. Ketajaman memilih. Kenapa? Karena waktu kita terbatas. Allah hadirkan Ramadan yang lipatannya 700 kali lipat itu disebabkan karena manusia itu waktunya terbatas. Kalau tidak titik tertentu dilejitkan oleh Allah, kita kurang sama sithik ngomel akeh ya kan. Nah, sehingga salah satu ini untuk menunjukkan sebuah konsep gitu ya. Yang namanya kenapa ketakwaan itu harus dibangun? Karena itu akan menurunkan garis-garis langit yang mempermudah proses kehidupan kita, termasuk mempermudah menghalangi ya godaan-godaan yang lain. Basirah ya, basirah itu ketajaman memilih ya. Kemudian diberikan barokah. Nah, barokah. Barokah apa, Bu? Yuk. Barokah. Nah, tambahnya kebaikan yang banyak, ziyadatul khair. Kebaikannya itu selalu bertambah, didekatkan dengan orang baik, didekatkan dengan amalan-amalan kebaikan. Ada orang tuh yang enggak ngerti, makan tangan kanan itu adalah kebaikan, oh ya enggak ngerti, walaupun itu kebangetan ya. Tapi itu tadi, orang yang barokah itu orang yang didekatkan dengan kebaikan, ditambah-tambah ya pemahamannya. Oh ternyata begini, oh ternyata begitu gitu ya. Sehingga kemudian kebaikan-kebaikan amalnya itu selalu bertambah. Kalau orang kondisi hidupnya jalannya itu sudah didekatkan dengan tambahan-tambahan kebaikan, maka dia dijamin rezeki. Rezeki yang ada di sini itu bukan gaji, bukan pendapatan, bukan, dijamin rezeki untuk selalu bisa melaksanakan kebaikan yang dia lakukan atau menambah-nambahnya. Jadi kebaikan itu harus selalu bertambah. Jangan mikir, lah ya aku sik-sik, terus piye gitu, enggak ada. Dan jaminannya apa? Jenengan ngopeni takwa. Hati-hatian kita di dalam berbuat begitu. Jadi itu rumusnya begitu. Nah, setelah kemudian rezeki itu diberikan jaminan rezeki dan kemudian banyak hal yang semakin produktif, banyak hal yang tertolong, banyak hal yang terselesaikan, maka Allah bangunkan jalan yang mudah. Dibangunkan jalan yang mudah. Dibangunkan jalan yang mudah. Dibangunkan jalan yang mudah itu piye? Kebaikannya itu iso mengalir. Ora usah dadak wis ngalir, pokoke wis mlaku terus dan alirannya semakin deras. Wis delalake misalnya amal pagi, mulai kita melaksanakan sekarang wis oke kayak dulu saya ceritakan itu ya. Ada seorang bapak itu lihat anaknya bareng wis lulus kerja, kuwi uripe tambah semrawut. Ya.
wis subuh gedubak gedabi karena apa? Dia harus ngerjakan tugas malam ya. Wis ngerjakan tugas malam, wis gedabak gedabi ngangkat kantor yo kaos kaki wit kantongi ras 4 kaos kaki ya kan wis. Kata bapaknya, "Nang, kamu itu mbok ditata lagi. Cobalah kamu mulai menata. Sebelum berangkat sholat itu kamu zikir. Terutama membaca Quran. 1/4 jam saja untuk membaca Quran." Nah anaknya seneng wae, bapak itu ulama, jadi wibawanya tinggi. Terus ya dia berusaha ngarep maca Quran. Maca Qurane keburu-buru tekan kantor telat. Itu benar wah dia mungkin. Tapi ya dia ngerti. Yo enggak mungkin dia maksudnya itu memang abahnya itu enggak jarang ngomong kecuali hal yang besoknya diulangi lagi. Benora berusak-gerusu gitu, diulang lagi. Akhirnya dia bisa baca 1/4 jam sampai kantor tidak terlambat. Terus diulang lagi terus sampai dia bisa membaca 1/2 jam. Sampai ya pada titik setiap kali mau berangkat kantor itu bisa baca 1 juz. Ya, sampai. Nah kemudian dia itu merasa ada perubahan besar dalam dirinya. Kenapa? Biasanya dia sudah sampai rumah ya kudu ngamuk apa? Gaweane jek, digomulih dan sebagainya. Sekarang ditumpuk-tumpuk kerjaan kok ya ndelalake rampung kabeh. Alirannya lebih rampung kabeh ya, santai ya. Kemudian dia pulang masih beramal dan sebagainya. Sudah demikian karirnya itu menanjak. Walaupun tidak dia rencanakan, maka dia bilang sama abahnya. Kemarin itu perintahnya abah itu sebenarnya landasannya apa? Saya sendiri kenapa saya bertanya kok saya merasakan ada perubahan yang besar dalam hidup saya. Apa kata bapaknya? Quranmulah yang memanjangkan waktumu. Quranmulah yang memperbagus pekerjaan. Quranmulah yang memberkahkan hasilnya. Gitu. Ya tapi orang mesti kabeh wong ngono ya, ngono kuwi senengane ya. Diberi jalan yang mudah. Tetapi Bu, syarat mendapatkan jalan yang mudah itu memang siap menghadapi kesulitan demi kesulitan. Nah, jadi kadang-kadang orang sekarang tuh gelem Bu, untuk jalan yang mudahnya gelem ya. Tadi pagi saya kirimi donga untuk mempermudah amal kebaikan. Belum dibuka atau kok dibuka diapalke ya. Bagaimana mempermudah ya, mendapatkan amal kebaikan. Ngalir gitu, ngalir ya. Jadi itu menjadi bagian yang dipermudah ora cepet sugih ora, amal kebaikan itu lancar. Nah, kemudian ya diberi hikmah ya. Hikmah itu sebenarnya jalan keluar. Apa? Semua peristiwa dalam kehidupan itu hasilnya itu loh ya. Itu cerita kebaikan. Cerita kebaikan. Ya, jadi orang takwa itu nah, ini kalau bahasa hikmah itu. Kalau kamu itu mau lihat bahwa orang itu baik, itu memang salah satu cirinya dari lisan. Bahkan kalau kamu pengen tahu apakah orang itu atau kamu sehat, itu terlihat juga dari lisan. Kalau lisannya jelek, uangnya orang sehat. Tenang, mesti ada kasus orang sehat. Lama-lama iya kan, misalnya dia ngomongin orang dan sebagainya, lama-lama itu minimal hatinya tidak bisa masuk ya, tidak bisa masuk. Saripatinya itu tidak bisa masuk sampai begitu ya. Makanya ya dalam konteks ya orang berhikmah ini ya. Orang berhikmah itu dulu saya sampaikan ada orang itu yang sangat kaya. Sangat kaya. Anaknya 100 gitu. Ya istrinya banyak siji ya betul ya. Zaman dulu ya. Nah, itu oleh Allah diuji. Diuji apa? Anaknya loh, anak istrinya itu setiap hari ada yang meninggal. Sampai yang terakhir itu Allah goncangkan bumi, ya terjadi musibah, ya hancur semua rumahnya sak desa hancur semua, tinggal dirinya, unta 1 dan anaknya yang kecil lainnya terkubur. Ujiannya sampai begitu, ya itu sudah diberikan kekayaan sedemikian rupa. Nah, maka orang akan terlihat benarkah dia orang yang baik, benarkah hatinya baik itu memang ketika diuji. Ya.
diuji yang diuji bunuh diri ngono ya diuji ya. Maka kemarin dulu saya pernah cerita ya, ada seorang ibu yang stres sampai wajahnya berubah. Tadi malam datang ke tempat saya. Sudah baik dan iso guyu, saya bilang ya Allah Gusti to Bu, alhamdulillah seneng saya dengar dia tertawa. Kemarin tuh waktu saya orang iso guyu blas, bener Bu. Saya bilang oh ya Bu, alhamdulillah saya sudah sembuh. Apa jenengan terapinya? Iya tuh baca itu. Apa namanya wirid Quran itu. Wirid Quran yang saya berikan tuh baca terus itu ya. Sampai Arab ruyah itu gak jadi. Alhamdulillah sekarang sudah baik. Bahkan kerja lagi kemarin kan mau dipensiunkan gak jadi sembuh ya. Nah itu tadi bagian yang memang harus bersusah-susah. Wah angel banget Bu, anggur arep buka aku rasanya wis Jadi dia itu sampai begini. Ini yang psikolog. Dia mau maca Quran tuh Bu. Dia neng kene, ngono itu rumah sana dia tiba-tiba neng kono. Tiba-tiba neng kono. Ngono Bu, jadi sudah terjadi sedemikian rupa. Wis pokoknya tak cekel terus bukune ya kemudian maca ngono wis maca rada akeh ngono wis lagi tergambar aku lagi go. Nah itu luar biasa. Jadi mau harus dilawan sedemikian rupa ya dalam konteks itu ya. Maka tadi saya orangnya karena rumoso karek onto tok siji kuwi ontone mlayu karepe dhek kita cekel sik lha aku nggo apa. Ngejar ontanya di tengah-tengah dia dan ontanya anaknya diterkam serigala. Dia enggak mungkin dia meh nulung wis piye akhirnya meneng wae dan dia lihat ontanya itu akhirnya berhenti ya. Orang yang biasa ngopeni onta itu tahu onta itu melayu kapan wis mandek ya wis mandek dia ora arep lagi. Maka dia di belakang onta itu santai-santai bungkuk-bungkuk ya di samping dia sedih di samping nangis menggeh-menggeh. Lah ontanya ngelihat di belakang kono wong bungkuk-bungkuk gitu. Rumangsane meh nyerang disepak. Dia mundur disepak. Akhirnya matanya satu pecah, ya, hidungnya bengkok. Nah, itu cerita itu dikemukakan di antara sahabat-sahabat yang lihat, kamu kenapa? Kan mereka tahu dia orang kaya. Udah dia ceritakan. Kemudian ada yang tanya, lalu apa yang disisakan Allah untukmu? Gitu pertanyaannya. Iya kan tanya benar. Kata dia, Allah menyisakan yang terbaik dalam hidupku. Yaitu lisan yang masih bisa basah dengan dikir. Kalimatnya langsung bae jane duji enak ora tau duji lah aku ngono kuwi lara. Jadi ya Bu tadi konsep ketakwaan personal itu diupayakan naik turunnya oleh diri kita, oleh upaya kita ya. Maka Allah kasihkan apa upaya yang untuk mempertahankan itu, ini garisnya itu ya, yang dilihat garisnya ini. Jadi hidup itu ya misalnya tadi sampai dikatakan begini, rezeki itu sudah ada garisnya masing-masing, ya kan? Tidak akan berubah. Mbok jenengan tak kerja, ini garisnya tak berubah. Loh tapi nek kerja kok entuke gur sithik, ya mah garisnya sithik. Garisnya aslinya garisnya sithik. Iya benar itu. Nek pakai keyakinan begitu. Nah, tetapi rezeki yang turun dari akhirat yang sebelah kanan kemarin itu harus diambil. Dengan apa? Amal soleh. Dengan amal soleh harus diambil. Nah, rezeki kita beramal mengambil rezeki itu, rezeki yang dari akhirat itu dia bertugas bersamaan menyuburkan rezeki dunia. Itu Bu. Jadi dengan kata lain, kalau ada orang menghabiskan waktu dunianya ya, untuk ngejar tambahan itu tidak akan lebih dari garisnya. Kalau mau menambah, maka tambahlah amalan akhiratmu. Lah berarti lah ngopo-ngopo. Alah ya Allah, tak jus ki gur setengah jam Bu. Berarti diger terus ora leren sak jus itu setengah jam. Jadi lerene jek 23 setengah jam. Itu yang kemudian mempengaruhi. Cuman ya tadi kita wis awang-awangan itu Bu, ya, wis awang-awangan. Nah, makanya konsep ketakwaan personal itu oleh Allah ditunjukkan dengan apa? Ibadah. Ibadah. Ramadan itu ini Bu, nah, diberikan ibadah, konsentrasi itu sama ibadah. Ibadah yang untuk Allah agar nilainya tinggi. Nah ibadah yang diberikan di dalam Ramadan itu satu puasa. Ya Bu, puasa. Kenapa nomor satu? Ya maksudnya untuk mengkondisikan ketakwaan itu, puasa. Karena apa? Puasa itu adalah muncul sikap menahan diri. Menahan
diri dari hal-hal yang merusak amal. Ibu sudah saya katakan tadi, sehingga orang itu akan dimudahkan, dilapangkan, dimakmurkan, ya itu sangat tergantung pada nilai-nilai amalnya. Nah sehingga salah satu yang untuk meningkatkan kembali, wah rasanya wis kita tuh rasanya ada satu waktu yang terpuruk nganti rasa mikir, meh ngopo ya Allah ya. Mlaku-mlaku ra di duit. Ngono kuwi sing dipikir yang biasa dilaksanakan. Kalau biasa ngaji meh ngopo ya wis tak ngaji wae, nek biasa mlaku-mlaku wis tambah ketigup ya. Meh mlaku-mlaku ra di duit ya. Oh ini sekarang Bu meh poso ngene iki mall-mall kebak. Ya. Nah, sampai kandhane persiapan itu Bu ikut dinilai. Persiapan itulah yang kemudian Allah berikan kepada kita tambahan-tambahan kemudahan. Malah belanja lho ora cukup sedina Bu. Lah antrine suwe. Wis blonjo plak-plok ngantri ning biayar suwene ra karuan. Puasa. Ya, itu menahan. Jadi jenengan nyuwun sewu, nek kondisinya itu tidak baik, segera kita harus menahan diri dari hal-hal yang merusak. Hal yang merusak itu apa Bu? Satu, lisan. Lisan yang buruk diganti dengan lisan yang baik. Diganti, ojo meneng tok nesu niku jenenge. Lisan yang buruk itu ditahan. Diganti dengan kalimat-kalimat yang baik. Ben apa? Ben sehat. Ben sehat suasananya. Ya, coba toh. Dan lisan yang baik itu membawa ekspresi yang baik juga. Nah, kita tuh di rumah wis nang omah plak-plak sing cuci saya tadi belum ya jemput ya plak-plak. Nah, wis wektune wis tinggal. Ya. Ada ibu-ibu yang bilang gini. Saya itu dulu saya nek pakai jam tangan Bu, itu yang anti air. Karena apa? Karung isai ya. Ada ibu-ibu, Bu Dia apa pakai jam kayak gitu sunah? Ya Allah sunah. Aku ki gur men ndelok jam wis jam piro ya, kira-kira ki nyandak apa ora begitu. Nah, itu. Jadi kita harus menahan bagaimana kita mengeluh, bagaimana itu ya diganti dengan baik. Bos repot ngono ki rasane ya wajahe ora nek buang saisa karo bujang ngekek ora nek ya kan. Ya, kemudian kita keluar rumah kita buka ada tetangga, monggo aja dadi enak karena memang niate ngomong ngombo itu memang apa jadi rasanya jadi apa mosok njen buka monggo iya kan iya kan berarti kita bisa menahan ketika kata-kata kita itu baik ekspresinya itu udah diapik lho Bu karena bocah ya ngono makanya kita harus menahan. Salah satu sifat orang yang sukses itu menahan diri dari lisan. Coba kita lihat ya. Raja itu meh ngeke tahta ning anake kayak pertapase. Ya kan Bu? Anake kon ajar apa? Meneng. Ora nek raja suwawet ngomong terus ngono nek Bu. Raja iki meneng tok. Ngrungokke. Engko keputusane apa ngomong kuwi raja bijaksana. Raja sing ngomong terus ya Bu. Kuwi bawane demet baru. Tenan ya. Ya dulu ada orang pertapa, orang bijak. Itu orangnya diam. Dia akan ngomong ketika diperlukan. Omongannya kebaikan itu. Itu makanya raja itu ada seorang raja yang utuh ribut. Dia kepingin seluruh jalan, gunung barang, kuwi dikei karpet. Dan dia nek mlaku sikile rak loro. Ada orang bijak yang ada di dekatnya. Wahai Paduka, bolehkah saya mengajarkan usul gambaran? Apa? Bukankah sebaiknya kaki Paduka saja yang dikasih karpet atau sepatu yang empuk, jadi kemanapun Paduka bisa melaksanakan perjalanan dengan enak. Kamu pinter ya, kan dia mikir-mikir, mau orang ngomong terus ngomong gitu ya. Dia punya ketepatan. Nah, demikian juga ada seorang ibu itu konsultasi pada saya, Bu Dia ya Allah, anak saya itu nek diomongin ora tau ngrungokke.
Saya bilang, itu kalimat jenengan itu kurang sakti. Ya. Lisan kita itu tidak sakti. Kenapa? Kakek ngomong, Bu. Jadi Bu, kalau sama anak-anak itu, ya pokoknya kudu ditahan. Jarine nasihat ngene bosen Bu anak-anak iki. Anggere ibune ngomong batine atine mulai. Lah, karena murono itu Bu ya. Ngomong kamu itu loh dibersihkan tempat tidurmu. Nanti kalau kamu besar jadi orang lah. Bocah si petang tahun ini saya ngerti jadi orang kok ngopo. Lah emangnya aku kucing. Menahan lisan itu yang utama. Menahan lisan sampai oleh Allah digambarkan. Orang yang bisa menahan lisan waktu umroh atau haji maka dia akan dinyatakan garis kehidupannya menjadi mabrur. Terus dilipatkan. Itu nasihatnya nek penting itu. Kedua yang merusak itu banyak keinginan. Nah, apa salah satu ciri banyak keinginan? Itu nyesek. Itu mesti keinginan dunia oke. Nyesek. Itu cirinya. Nah, kita tuh kepengen apa? Poso apa Bu? Khatam. Wah aku pengen khatam luwih saka 1, khatam ping 7, khatam ping 3. Wah tabungane ben akeh. Tapi ya memang persiapannya kemarin tuh kurang macane suwi banget ngono meh khatam ping 3 ya ta. Nah, maca ya Bu, kok diganggu Bapak. Mah, kowe kok maca Quran terus ya. Maka kita tuh ya Allah nanti wis tengah poso kuwi khatam 1 wae, Bro. Paksane ini nyesek. Padahal nek jenengan ndak khatam, apa kemudian Allah murka? Enggak. Kenapa nyesek? Ora iso ngomong mbek koncone. Yang grup Bu, ada kan di grup yang ayo kita semangat puasa ini minimal khatam 2 kali. Oke, siap ngono kabeh. Grup. Ternyata dalam perjalanan tidak memungkinkan banyak hal. Yang menstruasi lah nesu meneh ya apa Gusti Allah ki mesti ngene iki. Angger agek semangat malah menstruasi ngene iki piye jal? Ya ora iso khatam-khatam lah. Bondo Bu, kuwi mesti ana niat dunyane. Apa? Engko nek didek kancaku aku jawab apa? Ya, ada dunianya. Coba kita lihat ya. Orang itu apa namanya? Dulu orang-orang baik, orang-orang soleh itu kalau sholat malam Bu kepengin ketemu mbek Gusti Allah. Teng pundi Pak? Bapak eda sepuh. Meh wudu, aku wis suwi tak ketemu mbek Gusti Allah. Lara wis wudu. Alhamdulillah ya sisa sholat. Orang sekarang Bu, meh sholat bengi wis tuntutan dongane akeh. Den utange lunas. Rezekine akeh. Iso bangun omah tingkat 3. Nah, wis kabeh. Jadi salate metenteng ngene, Bu. Serius. Ben ora gen ngadu Gusti Allah, gen dungane dikabulke. Makanya ketika kemudian ternyata dunia itu tidak digariskan buat kita, hasilnya apa? Nyesek. Ya Allah. Oh, gitu. Banyak ibu-ibu yang doa Budia, ya Allah semua doa sudah saya baca. Beri saya amalan yang kira-kira percaya batin gue gitu, ini mesti untuk kabul iki. Kalau kita berdoa terus tidak dikabulkan, doakan orang lain. Langsung tersinggung. Lah enak kene wae urung dikabulke lho, langsung gitu. Itu perkara hati. Lho syarate lho ya. Syarate. Malah jenengan nek kepengin dongane wis kabul akeh, dongake ngarepe omah wong-wong ngono. Ya Allah, berkailah rumah ini. Berikan rezeki yang banyak dijawab. Semoga demikian juga dengan rumahmu. Geser meneng pametan mbek bojone, saya Pak tak ndongake. Omahe tangga-tanggane dhewe, batine bojone kowe mau ngaji mbek sapa ta? Kok jaluk fotone Budiah, mesti jaluk fotone Budiah. Aliran apa ya. Jadi banyak keinginan dan tidak disiplin ini syarat orang sukses ya Bu ya. Dijaga lisan
jangan banyak keinginan, ya jangan banyak keinginan. Maka saya juga begitu, Bu. Agar kalau saya memang bagaimana saya itu dimudahkan deras dalam jalan-jalan dakwah. Itu saya juga menekan keinginan, ya kan. Saya wis mencoba praktek orang mikir dunia blas. Saya mikir dunia, orang wah kepengin puding sing kaya apa, ora kepikir gua aku dadak mlaku-mlaku golek puding bareng. Ternyata dikasih oleh Allah, saya tuh dikirim puding, oh ya. Wah, isine buah, wah apik. Meneh aku ya gak ngerti, enek puding apik bareng dikai wong kuwi. Ngrasake banyak makanan enak-enak itu kalau saya dikirim tidak ada, saya tidak pernah mikir, ya Allah panganan setan iki tak tak pesen alamat yang dia itu mengatakan dia seluruh resto di Semarang bahkan yang baru saya tahu karena mesti saya datang. Jadi kalau dia kepengen ke resto, saya bilang hubungi saya, nanti tak kasih alamatnya. Ya apa Gusti ya, serius men ya. Demikian nyuwun sewu ya Bu, cuma saya minta maaf Bang, nek tahu aku Mayu, saya itu paling tidak mau kalau diajak ke resto. Bu dia mau makan dulu, nek makan ini cepet Bu, makannya cepet ngobrolin Bu sing suwe. Ya, kemana-mana ya, kemana-mana tadi. Itu bisa mengacaukan, apalagi baru pengajian. Ya baru pengajian, Bu dia makan dulu Bu dia. So, yo soto kan langsung dikai. Nanti ngobrolin suwe kanggo difoto bareng. Bu dia wis gelem kok dijak ning resto wae. Undangan ya nanti. Saya ke resto itu kalau sama anak-anak. Ya, kalau sama anak-anak ya karena memang itu bagian kekeluargaan. Selebihnya saya minta maaf ya Bu ya. Karena memang ya itu tadi saya jaga hal-hal yang lain itu. Mosok meh mulih dhewe ngono kan yo ora enak. Ya. Rombongane akeh bar terus langsung mulih ngono kan enak wis dijajake mulih dhewe kan gitu kan. Kemudian yang kedua, sholat. Sholat. Ya, konsepnya itu sholat. Sholat untuk apa? Sholat itu untuk memberikan kemuliaan, tingkat kemuliaan. Ya. Allah kemudian tetapkan di bulan Ramadan itu ada sholat yang kita jaga, sholat wajib dan taraweh. Namanya sholat malam. Ya. Sholat malam. Sholat wajib. Plus sholat tahajud. Kalau di puasa namanya taraweh. Itu dibiasakan karena itu menyangkut titik kemuliaan. Waladi ya nayuqimus shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratu wa rizqun karim. Nah jaminannya gitu. Ya, ditutup kesalahannya, dipancarkan kebaikan dan diikuti dengan garis rezeki yang mulia, yang selalu bisa dipakai untuk kebaikan. Nah, kemudian zikir. Ini yang diberikan ukuran ketakwaan personal itu zikir itu ada membaca Al-Qur'an ya. Kemudian wirid Quran, wirid kalimatut thayyibah, sholawat ya, kemudian doa. Ya, sudah sering saya sampaikan. Kenapa? Zikir ini diperbanyak. Kenapa? Karena zikir yaitu memberikan ketenangan jiwa. Zikir memberikan jaminan. Jaminan kehidupan yang baik, thayyib. Thayyib itu dipilihkan karena dikira ya milih. Ya, pilih man amila sholihah min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falatuhyanahu hayatan thayyibah. Hayatan thayyibah itu hidup sing garisnya dipaske. Ada orang macam-macam ya, ada orang kaya, ada orang yugur jualan gerabah, wes garisnya dewe-dewe. Karena dengan itu ya, maka ada orang yang garisnya itu sakit. Sehat sithik, lara meneh sehat sithik, garisnya ngono kuwi. Dia dapat banyak pahala dari itu. Nah, itu namanya thayyib, dipilihkan sendiri-sendiri. Ora usah ngimpi bulanggir maca Quran, suarane apik, nangis jane kepengin dadi penyanyi ngono kuwi. Ya Allah, sakjane aku kepengin dadi penyanyi ngono kuwi. Ya. Kakean karep. Ya. Kemudian yang kedua, konsep waktu.
konsep waktu. Hidup itu ada konsep dua konsep waktu. Nah, jadi dalam proses ilahiyah itu konsep yang harus dipegang adalah konsep ketakwaan. Karena itulah yang akan membantu, memudahkan, menyuburkan seluruh aktivitas kita di bumi. Bahkan menyelamatkan di langit. Nah, kalau dalam alam yang harus dipahami adalah konsep waktu. Allah itu memberikan bagian-bagian kunci untuk menjaga kehidupan kita. Nah, konsep waktu itu satu, kita disuruh menjaga ya waktu-waktu yang menguntungkan itu. Satu, sebelum subuh. Sebelum subuh. Yang di Ramadan digambarkan bangun waktu sahur. Bangun waktu sahur. Karena Allah memberikan karunia yang besar. Wih ora gurune poso to, apalagi kalau kita wis bengi wis pengumuman, wis do mangan. Sesuk ora tak gugah sahur lho, gas entek ngono. Ya. Anak-anak itu sudah digugah. Aku ndak sahur, aku masih kenyang. Ngongkon tangi yuk bangun. Bangun waktu sahur. Nah, bangun waktu sahur itu berat, maka dihadiahi oleh Allah. Yaitu ketika 1/4 jam sebelum subuh kamu berdoa setelah dzikir tadi ijabah. Orang lo jaluk donga sapa-sapa ngijabah ya. Kita lo tahunan ketemu Ramadan, nah, tapi memang iki pas ngantuk-ngantuk itu. 15 menit. Hadisnya itu tidak 15 menit, 50 ayat sebelum subuh. Kira-kira 15 menit gitu. Jadi nggoleki hadisnya nek 50 ayat sebelum subuh. Nah, biasanya waktu subuh ini memang waktu pembersihan Ibu. Kalau saya lebih suka pakai istighfar. Kalau kita istighfar tuh pengen minta sesuatu, saya lebih suka melafalkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya, maka diturunkan apa itu namanya? O3. Untuk apa? Mempertajam saraf-saraf. Ya. Dan kemudian menyegarkan. Nah, dan itu baru bisa diserap pada orang yang sedang sujud. Walaupun akas yang dotangi juga nonton bal tidak bisa terserah. Makanya waktu bangun waktu sahur itu maksudnya dibiasakan di Ramadan agar itu menjadi waktu andalan. 2, sesudah subuh. Nah, yang biasa kita sebut ya menanam amal-amal pagi. Menanam amal pagi. Nah, ini tadi membersihkan jalan Ibu, ya kan? Esok-esok bersih isik ben lapang. Barangkali ada apa namanya? Jadi ini tuh untuk nanggulangi barangkali ada nanti itu ketetapan buruk ya, itu dibersihin dulu. Itu sebelum fungsinya begitu. Nah, kemudian menanam amalan-amalan pagi itu untuk memastikan bahwa kehidupan kita itu akan selalu berkembang. Ada orang yang mengandalkan perencanaan, cita-cita, belum tentu. Yang pasti menentukan apakah kita diberi tambahan perkembangan adalah amal pagi. Ini bahasa yakin. Bahasa yakin. Faktanya begitu. Nah, amal pagi itu batasnya sampai apa? Sampai awal duha. Jojo ngene, aku ya amal pagi tapi aku nek mulai jam 8 aku. Mulai wirid jam 8 gen rampung kabeh. Nek ora rampung kabeh ya jam 09 ngono. Batas waktunya amal duha. Amal duha itu jam berapa? Sama dengan maghrib ditambah 1/4 jam. Itu awal duha. Nah, jadi dirampung ke sak jam. Berarti kira-kira ya kan Bu? Kobar subuh itu sak jam. Ya, kita bisa wirid Quran, bisa baca Quran. Pokoknya waktu ini dijaga jangan sampai amalnya hilang. Seperti saya sampaikan, semua yang direncanakan manusia, apalagi tentang dunia, belum tentu menjadi garisnya. Yang jelas akan kita dapat, kita ditambah dan tambahannya besar apa kecil, tergantung banyaknya amal-amal pagi.
Makanya pakai batasan. Nah orang ya sakarepe dhewe nentukan enak men ya kan. Dan ini ada ibu-ibu yang bilang gini, Bu Diah, kayaknya itu semua waktunya sulit ya. Karena ibu-ibu gini dan sebagainya. Tidak apa-apa, ini tawaran. Ini tawaran. Tawaran itu apa? Rahasia menjadi orang yang sukses. Gitu. Tanpa apa? Tanpa harus apa jenis banting tulang. Remuk ya kan? Ada orang itu pengen sukses banting tulang. Sampai kayak gitu. Nah, ya kenapa ya kan tadi tidak dilambari lipatan-lipatan itu. Tapi orang tidak percaya tidak begitu ya sudah monggo ya. Ya, pokoknya sampai sedemikian. Nyun sewu, nek nggone Indonesia iki lho, nek poso malah kan pas pesenane akeh, ya. Gawe nastar selonjor, selonjor ya. Engko bengine age maca Quran age sak lembar. Mantap banget ya. Kemudian sebelum maghrib. Sebelum maghrib. Ini waktu yang berbahaya Ibu. Kenapa? Karena itu waktu di mana setan itu mempertaruhkan karya-karya godaannya. Ada Bu, di situ buku tentang hal yang gaib, jin, setan dan bukunya kandel boleh jangan waca ya. Ini maksudnya buku itu Bu, gen diwaca. Ya. Malah ada foto yang cedak buku. Ya. Itu dikatakan setan itu aktif ya, marib. Waktu mau berganti malam itu dia kumpul di atas laut melaporkan hasil godaannya. Nek sing paling sithik dipateni Bu, diganti setan yang lebih ganas. Nah makanya sore itu banyak sekali, misalnya ada anak kecil ya nangis terus kuwi dijiwit setan. Nggo ngapa nggoda ibune, aja ibune ngomong ngene wanine karo cah cilik lha mbok karo aku ngono. Maksudnya nggoda ibune ben ngamuk ya Bu. Maka sebelum maghrib itu faktor orang itu yang bagus menegakkan sholat itu menunggu waktu sholat termasuk ini. Bar maghrib, sadurunge maghrib itu wis dilampungi, kemudian apa wirid, apa maca Quran sampai 15 menit nek tekan waktu yang istimewa itu doa-doa jenengan terambil. Nah tapi tenan sebelum subuh pas ngantuk-ngantuk sadurunge maghrib pas lemes-lemese. Wis kadang-kadang jek es batune burung ngono. Ngepit meneh. Tekan kono antri ya, tekan omah lho wis buka ndongane nang ndi ya. Anak-anak nek suruh ndonga gini, nanti aja Mik berbuka wis entek ya. Ijabah. Itu enggak ada. Wis aku pokoknya kurang-kurang kok nek kurang seperempat jam ngomong aku ora iso. Itu butuh persiapan, butuh pengkondisian. Nah, kemudian yang terakhir setelah maghrib. Setelah maghrib, yaitu antara maghrib dan isya. Untuk apa? Menyelamatkan isyanya Bu. Ya, kenapa? Karena setelah maghrib itu bagi manusia, khususnya Indonesia, waktu santai. Ya, waktu santai. Jadi nih, karena isya itu nek maghrib kudu adzan kudu sholat. Nah isya kan ora. Wah, ngobrol-ngobrol. Adan wis ora apa-apa to, engko awake diundur ngono kuwi. Apalagi ibu-ibu mengko-mengko gitu ya. Kenapa? Itu tidak bagian yang benar. Karena Allah tuh loh memberikan sebuah contoh di waktu Ramadan itu sholat malamnya yang dibawa ke isya Bu, ora isyae sing dundurke. Ya kan? Sholat malam loh bahkan dibawa ke isya. Karena apa? Ben selamat tegak di sana. Nah maka sampai ini bagian-bagian yang kemudian Allah memberikan bagian yang besar ya. Kita diberikan banyak kesempatan, banyak hal yang kemudian akan menjadi bagian keistimewaan kita kalau keempat waktu ini dijaga. Dan itu cuma sebentar, rata-rata ya setengah jam sebelumnya sama dengan ini. Tapi kadang-kadang orang itu tadi ada ibu mengatakan Bu, itu 4 waktu itu memang waktu yang paling sulit untuk ibu-ibu. Saya bilang bukan ibu aja Bu, bapak-bapak yang ngono semua. Karena memang ini adalah waktu-waktu istimewa. Dan ini sebuah tawaran. Monggo, panjenengan mau ambil untuk kemudian memudahkan apa yang kita tidak tahu. Atau kemudian aku iso. Nek aku tuh rumusnya rak ngono, sakarepmu. Ya. Kemudian konsep
Ya, konsep sosial. Konsep sosial. Ya. Bahwa bentuk sebuah kepribadian itu ternyata tetap harus nampak. Nampak sebagai apa? Ahlul khair. Ahli kebaikan. Ya, yaitu dengan berbuat baik. Penting ini. Buat ini yang kemudian akan menjadi saksi nanti. Ya, kan ini kita tidak kelihatan. Ya, ini tidak kelihatan. Allah kepengen bahwa apakah orang baik itu ternyata benar-benar baik, itu ada konsep sosialnya, yaitu berbuat baik. Berbuat baik kepada keluarga, berbuat baik pada lingkungan, dan berbuat baik kepada hal-hal yang diistimewakan. Hal-hal yang diistimewakan itu yang mendapatkan ujian, ya kan? Hal-hal diistimewakan tuh ada anak yatim, ya, ada janda, ya Bu, yatim piatu, orang yang dapat ini orang loh diuji sampai kayak gitu. Saya pikir terus saya tuh enggak tahu kenapa saya diuji, apa sebabnya saya diuji. Saya bilang jangan mikir keangel, anak-anak Palestina dulu, anak Palestina itu umur berapa sudah diuji kayak begitu tuh. Sebabnya apa? Ya ingin dimuliakan. Kita itu memikirkan diri kita itu sampai sedemikian rupa. Jelas-jelas salah oke. Ngomongnya rumah saku yuran disalah. Ujian yang ada yang diperlihatkan tuh sedemikian rupa ya. Maka tadi kalau jenengan kepengen mendapatkan rezitan di samping melakukan kebaikan kepada keluarga, kepada lingkungan, perhatikan orang-orang yang diistimewakan oleh Allah. Ya, ada orang tua, ya kan? Ada orang tua, ada janda, ada anak yatim, macam-macam. Maka banyak orang yang sudah berjalan sedemikian rupa. Kemarin saya yang membuat sekolah anak yatim gratis semua gitu ya. Kita mah nglebokke nang nggone apa kesini? Nang nggone kompleng wis lali terus ya kan. Nah, itu bagian termasuk yang diistimewakan di bulan Ramadan itu adalah memberi makan orang yang tidak bisa makan. Karena apa? Sulit mendapatkannya itu. Sulit loh Bu mendapat kayak gitu. Nek guru bagi-bagi ini ada. Ada orang yang tidak makan, ya. Tidak bisa makan memang banyak orang puasa guru ngombe tok gitu. Dek kene iki lho cepakane kacang hijau, kolak, teh manis, kopi, sirup. Suwe-suwe kaya wong dodol lho. Ya gelasnya pirang-pirang ke Masya Allah. Kurma, ya Bu, ada ibu-ibu, Bu maaf Bu, walaupun itu sunnah, saya kalau buka tidak pernah makan kurma. Karena makan kurma itu saya enggak mau makan apa-apa. Mangannya setengah kilo. Maksudnya kon mangan kurma ganjil itu Bu, itu ya 3, maksimal 5, ojo 75 jelas. Wah, ganjil. Nah iya itu budia kok tahu saya nggak bisa berhenti kalau makan kurma. Nah itu kenapa Bu makan kurma karena kunyah. Ya, jadi ya yang apa namanya apa kasih? Yang diubi. Nah sari kurma itu ya untuk ini ke darah itu mungkin ya bagus. Tapi bagus yang kunyahan karena itu berpadu dengan enzim gitu ya Bu. Siji itu bae rampung-rampung. Lah wis atos. Jenengan tuh ya kira-kira akhirnya wis telat waktune ngunyah kurma kok. Jadi itu tadi monggo diberikan bagian-bagian ya. Kemudian yang terakhir konsep dakwah. Wong jenengan lho memang tuku kurma entuk ra enak kesimpulannya aku mau kok kurma saku ra enak nguna sing ra enak liyane ya. Mbok jangan nganggo simpulan itu. Itu tuh sunah jadinya dicarikan cara agar kemudian itu bisa dilaksanakan. Kita melaksanakan karena mencintai Nabi ya. Ada orang yang tidak bisa makan sirup karena istrinya sudah meninggal. Dulu yang buatkan istrinya ngono ki ra apa-apa karena sirup ra sunah. Nah itu saja dulu tuh ada seorang ustadz sampai kemudian tidak mau makan sirup. Ini saya kurma lah masalahnya kono sunah. Kenapa ya mengandung tadi efek-efek yang udah
Jadi cari yang bagus, aja sing diguyur gula Jawa ya. Konsep dakwah. Ya, konsep dakwah itu apa, Bu? Menyeru pada kebaikan, kebenaran, menyeru kepada kebenaran. Ya, dan menyeru pada kebaikan. Nah, ini hadisnya mengatakan kalau kamu menyeru pada kebenaran, ada orang yang tertarik dengan seruanmu dan dia melaksanakan kebaikanmu, kamu seperti mendapatkan unta merah. Unta merah itu unta yang paling apik, Bu. Nek cara kendaraan Alphard. Disimpen ning kono, sok nganggone ning swarga ning kene Serasa. Kene angkot ae ra opo. Alphard. Nah, makanya Bu, nek status misalnya, monggo jenengan nggawe status apa ngirim donga, tapi sing dikirim aja kuwi terus ya. Wong ndelokke iki wong iki ra dunia, ngirime iki terus kok gitu ya. Nanti malah mendapatkan efek kata-kata yang kurang bagus. Kenapa kita suruh gonta-ganti? Agar ketika kita ganti, ngirim doa, ngirim hadis, suatu saat ada yang lihat, ya Allah iki donga tak goleki lho. Iki ketemu alhamdulillah, jenengan unta merah. Nah, tapi Bu, yang namanya ngupload, yang namanya kemudian kasih status dan sebagainya itu diwoco dhisik. Senengane pak. Kenapa begitu? Karena ayatnya mengatakan kata-kata yang mempengaruhi dirimu maka oleh Allah akan dipinjam untuk mempengaruhi orang lain. Itu, ya. Jadi tidak sekedar ini, harus mempengaruhi diri kita dulu. Maka saya uploadan saya apal, memang itu saya pakai untuk menghidupkan hati saya dan kemudian dipinjam untuk menghidupkan orang lain ya. Jadi menyeru monggo, banyak hal yang kemudian bisa kita dapatkan. Ya saya suka buka-buka itu ya, banyak hal kemudian yang mengaktifkan, tapi ya jangan yang upload itu jangan hal-hal yang membuat perkara ya yang sensitif dan sebagainya sehingga menyebabkan banyak keluhan atau membangkitkan emosi seseorang, itu tidak bagus ya Bu. Jadi ada 4 konsep dalam puasa. Insya Allah kita besok masih membahas puasa dengan topik yang berbeda ya, agar pemahaman kita itu ini apal tapi lali kabeh ya. Begitu Ibu, mari kita tutup ya. Ramadan Ibu, kita masuk seperti biasa. Libur pada 10 hari terakhir ya, agar saya masuk awal langsung ngkoyo TK awal prei ya. Nah, tapi ya begitu Bu, nyuwun sewu, kan hari pertama puasa itu anak-anak libur ya, gen ora geger digo tekan kene sing geger jenengan. Nah, karena anake sing nyekel HP sing ngene karo kamu udah janji. Wah, ya, karena mesti banyak yang bawa anak. Kalau tidak memungkinkan ya tidak apa-apa, nanti tanya yang lainnya. Moga Ibu kita tutup dengan doa dan kafaratul masjid. Ilah hadiniyah wa firidu ilah bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdas syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukaffi'u mazzidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab.
Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fi jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wa afaindal hisab. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka sabata fil amrina wa nas'aluka azimata rusdi wa nas'aluka syukra ni'mataka wa husna ibadatika wa nas'aluka lisanan shadiqan wa qalban salima wa khuluqan mustaqima wa na'udzubika min syarri ma ta'lam wa nas'aluka min khairi ma ta'lam wa nastaghfiruka mimma ta'lam innaka antal alamul ghuyub. Allahumma ja'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina. Allahumma ja'alna mafatihal khair wa maghliqa syarri fi kulli zaman wa makan wa ma'akul insan. Allahumma ja'alna minal ladina idza ahsanu istabsyiru wa idza sa'u istaghfaru. Allahumma ja'alna fi musibatina ajran kasira wa sabron wa rahmah wa hikmah wa barakah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhaqqu min rabbik wa la takunanna minam tarim. Minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.